Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu menonton cerita ini. Kisah kali ini tentang majikan cantik pemilik kebun sawit yang bertemu seorang pria desa sederhana. Ia mengira pria itu hanya pekerja biasa sampai akhirnya tahu bahwa masa lalunya adalah mantan pasukan elit negara. Bu Harti bukan wanita biasa. Di usia 36 tahun, ia telah mengelola belasan hektar kebun sawit warisan keluarganya. Janda tanpa anak berwajah campuran Melayu dan Arab dengan kulit putih zaitun dan mata cokelat besar yang teduh, ia dikenal ramah namun tegas. Tak banyak bicara, tapi sekali bicara, orang mendengar. Rumah kayunya berdiri di tengah lahan luas, jauh dari hiruk-pikuk kota. Setiap hari ia keliling kebun, mencatat kondisi pohon, berbicara dengan pekerja, memastikan semua berjalan rapi. Hingga suatu pagi, datanglah seorang pemuda dari desa seberang. Namanya Arsa, usianya sekitar 32. Tubuhnya tegap, sawo matang gelap, rambut hitam cepak. Sorot mata tajam namun tak menantang. Ia melamar jadi pekerja lapangan, tak banyak bicara. Kalau ibu berkenan, saya bisa bantu jaga kebun ini, katanya singkat. Ada sesuatu dari cara bicaranya yang membuat Bu Harti berhenti sejenak. Tenang tapi mantap, nada suaranya rendah tapi tidak memelas. Baik. Kamu saya coba seminggu. Kalau cocok, lanjut, jawab Bu Harti. Dan sejak hari itu Arsa mulai bekerja. Dalam seminggu pertama, Bu Harti memperhatikan Arsa berbeda. Ia datang paling pagi, kadang sebelum matahari naik. Saat orang lain beristirahat siang, ia tetap membersihkan parit atau memeriksa pompa air. Ia tahu posisi titik rawan longsor, tahu arah angin, tahu cara memperbaiki jaring yang robek. Semua tanpa diberitahu, pekerja lain mulai bertanya, "Bang Arsa, dulu kerja di mana sih?" Kayaknya paham medan banget. Tapi Arsa hanya tersenyum, tak pernah menjawab pasti. Dan Bu Harti mulai makin penasaran, bukan hanya karena cara kerjanya yang luar biasa, tapi karena matanya tatapan orang yang pernah melihat hal-hal besar, tapi memilih diam. Pagi itu hujan turun semalaman, dan membuat sebagian jalur kebun berubah jadi lumpur. Beberapa pekerja menunda pekerjaan menunggu langit lebih terang. Tapi dari jendela dapur, Bu Harti melihat sosok Arsa sudah berdiri di ujung blok C, menggulung celana panjangnya sampai lutut. Ia sedang membenahi tali penyangga batang sawit muda yang tumbang tertiup angin semalam. Tak ada satupun yang menyuruhnya, ia tahu sendiri harus mulai dari mana. Sore harinya, saat pekerja lain sudah pulang, Bu Harti masih melihat Arsa berada di gudang alat. Ia tengah memperbaiki selang penyiram yang bocor. Tangannya cekatan, seperti tak asing dengan alat-alat teknis. Saat mata mereka bertemu, Bu Harti berjalan mendekat. "Kamu istirahat, Arsa." Arsa menoleh. Suaranya tetap tenang. "Nanti, Bu, ini sayang. Kalau dibiarkan bisa rusak lebih parah." Bu Harti mengangguk, tapi matanya menatap lebih dalam cara dia berdiri. Kuda-kudanya tegak, cara ia memegang alat presisi bukan asal-asalan, bukan seperti pekerja yang belajar dari pengalaman semata, tapi seperti orang yang pernah dilatih. "Dulu kamu kerja di mana sebelum kesini?" Pertanyaan itu akhirnya keluar juga dari mulut Bu Harti. Arsa terdiam sejenak. Matanya menatap keluar pintu ke arah barisan pohon sawit. "Pindah-pindah, Bu. Tapi sekarang saya cuma mau kerja tenang di tempat yang gak banyak suara." Lagi-lagi jawabannya seperti kabut. Tidak salah, tapi juga tidak memberi arah pasti. Malam itu Bu Harti tak bisa tidur. Ia membuka berkas lamaran Afif, tak ada nomor HP, tak ada alamat email, hanya nama, alamat desa dan tulisan tangan yang rapi dan sederhana. Tapi ia tahu satu hal, lelaki ini bukan sembarang orang. Keesokan paginya, saat ia melewati gudang lama, Bu Harti tanpa sengaja melihat Arsa berdiri sendiri sedang melakukan gerakan fisik di tanah lapang belakang. Gerakannya cepat dan teratur, seperti sedang melakukan drill. Tangannya memukul batang kayu, posisinya rendah, seimbang dengan nafas teratur. Itu bukan olahraga biasa. Itu latihan ultras menahan nafas. Perasaannya campur aduk antara kagum dan curiga. "Siapa kamu sebenarnya, Rif?" bisiknya dalam hati, karena lelaki itu yang kini bekerja di kebunnya terlihat lebih siap menghadapi perang daripada sekedar panen sawit. Sore itu langit menggantung mendung, udara lembab, bau tanah basah menempel di udara.
Bu Harti duduk di beranda belakang, memegang cangkir teh hangat sambil menatap jalur setapak ke arah kebun Blok E. Langkah Arsa terdengar pelan. Ia datang membawa alat semprot, punggung sudah kosong. Tubuhnya sedikit kotor lumpur, tapi wajahnya tetap tenang. Seperti biasa. Kamu capek, Rif? Tanya Bu Harti sambil menggeser bangku kosong di sampingnya. Arsa menggeleng. Capeknya fisik, Bu. Masih bisa diobatin capeknya batin. Itu yang bahaya. Ucapan itu membuat Bu Harti menoleh. Ia diam sejenak, lalu bertanya perlahan. Kamu punya capek? Batin Arsa menaruh alat semprot di lantai kayu, lalu duduk pelan. Tangannya bersandar di lutut. Ia menghela napas. Saya pernah hidup dengan perintah, Bu. Bangun pagi, siap senjata hadapi musuh. Tapi anehnya, setelah lepas dari semua itu, saya malah lebih takut hadapi sunyi. Bu Harti menatapnya lekat-lekat. Jadi, kamu memang pernah jadi tentara? Arsa tersenyum kecil. Kali ini ia tidak mengelak. Dulu saya masuk Kopassus, lulus seleksi, ikut penugasan sampai ke perbatasan. Tapi semua berubah setelah satu misi gagal. Ada teman saya yang gak pulang. Suara Arsa sedikit serak, tapi tidak meledak. Ia menceritakan luka lama itu seperti sedang membaca kembali buku yang sudah lelah dibuka. Saya keluar karena saya sadar saya terlalu banyak kehilangan, dan kalau saya tetap tinggal, saya cuma akan terus kehilangan bagian dari diri saya sendiri. Bu Harti menggigit bibirnya. Ia bisa merasakan Arsa tidak sedang mencari simpati, ia hanya sedang jujur. Lalu kenapa ke desa ini? Karena desa ini tempat ibu saya lahir. Tanah ini dulu milik kakek, tapi sudah lama dijual. Saya pikir kalau saya bisa bantu rawat tempat ini, mungkin saya juga bisa mulai menanam sesuatu dalam diri saya yang baru. Henning. Hanya suara jangkrik dan angin di sela daun sawit. Terima kasih sudah cerita, ujar Bu Harti pelan. Saya tahu kamu gak cuma datang untuk bekerja, tapi juga untuk sembuh. Arsa menatapnya untuk pertama kali. Ada keteduhan dalam tatapan itu. Dan saya gak nyangka di tempat seperti ini, saya ketemu orang yang cukup sabar buat dengerin. Hari itu tak ada pernyataan cinta, tapi ada kepercayaan. Dan dari situlah cinta yang benar biasanya tumbuh. Hari-hari berikutnya, suasana di kebun berubah. Para pekerja mulai lebih tertib. Barang-barang di gudang ditata ulang. Jalur sempit yang dulunya becek, kini dialasi papan kayu agar mudah dilalui saat hujan. Dan semua perubahan itu tanpa satupun perintah dari Bu Harti. Semua karena Afifia tak pernah menyuruh dengan suara keras. Tapi setiap orang mengikuti cara kerjanya, karena ia memberi contoh. Suatu pagi, kepala gudang datang terburu-buru ke rumah besar. Bu, mohon izin. Tadi pagi ada warga yang ngamuk karena batas tanah desa. Katanya geser. Mereka marah, takutnya bikin keributan. Bu Harti sempat panik. Ini bukan hal sepele. Sengketa batas bisa menyulut masalah besar di kampung. Tapi sebelum ia sempat mengambil kunci mobil, suara motor terdengar dari kejauhan. Arsa datang membuka helm perlahan. Saya sudah ke sana, Bu. Sudah diselesaikan baik-baik sendiri? Tanya Bu Harti kaget. Arsa mengangguk. Warga cuma butuh didengar. Saya cuma bantu menjelaskan kalau patok batas itu belum dipindahkan. Mereka tenang. Setelah tahu gimana caranya, kamu bisa tenangkan mereka. Arsa hanya tersenyum. Saya pernah belajar cara menangani orang yang lebih marah dari itu. Ini jauh lebih mudah. Bu Harti terdiam, kagum sekaligus makin tergerak hatinya. Sore itu mereka duduk di gazebo kecil di tepi kebun. Matahari mulai turun. Langit jingga menyapu daun-daun sawit. Kalau suatu hari kamu pergi, Rif, aku nggak yakin bisa jalanin kebun ini seperti sekarang, ujar Bu Harti perlahan. Arsa menoleh. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya dalam. Saya nggak pernah janji akan tinggal lama. Tapi satu hal yang pasti, Bu, ia berhenti sejenak menatap langit. Tempat paling tenang itu bukan tempat sepi, tapi tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri tanpa harus sembunyi. Bu Harti tak bisa berkata apa-apa. Di dalam hatinya ia tahu ia sedang jatuh cinta. Tapi bukan pada lelaki muda penuh rayuan, melainkan pada pria pendiam yang lewat. Diamnya membuat segalanya terasa lebih hidup. Musim hujan mulai datang, tanah di kebun basah dan wangi. Beberapa bibit sawit baru telah tumbuh ditanam langsung oleh Arsa dan anak-anak muda desa yang kini rutin ia latih bekerja. Bu Harti memperhatikan semuanya dari jauh. Di teras rumah kayunya, ia berdiri sambil menggenggam map laporan mingguan.
Arsa tengah berdiri di antara barisan pohon muda, memberi arahan ke dua pemuda baru. Wajahnya tetap tenang, tapi senyumnya sekarang jauh lebih sering muncul. Sudah hampir 6 bulan sejak ia mulai bekerja di kebun itu, tapi bagi Bu Harti, rasanya seperti ia telah hadir jauh lebih lama. Malam itu gerimis turun pelan. Bu Harti mengetuk pintu ruang kerja Arsa yang kini dipindahkan ke rumah kecil di dekat gudang. "Maaf ganggu, aku cuma bawa ini." Ia menyodorkan 2 bungkus makanan hangat, buat makan malam. Arsa menerima dengan tangan kanan lalu menatapnya. "Bu Harti, kamu nggak harus terus repot begini. Aku nggak repot, Rif." Ia tersenyum menatap langsung ke matanya. Aku ingin Arsa terdiam untuk sesaat, hanya suara hujan yang terdengar di luar. Ia membuka jendela, membiarkan udara malam masuk. Lalu dengan suara sangat pelan ia berkata, "Kamu tahu, setelah semua yang saya lewati, saya pikir saya nggak bakal pernah punya keinginan tinggal. Tapi sekarang saya ingin tetap di sini. Bukan karena kebunnya, tapi karena seseorang yang membuat tempat ini terasa seperti pulang." Bu Harti mengangguk. Ia tidak menjawab, tapi di matanya ada kelegaan. Ada rasa saling mengerti yang tak butuh janji-janji. Hubungan mereka tak pernah diumumkan. Tak ada pesta, tak ada kabar resmi. Tapi semua orang tahu dari cara Arsa berdiri lebih dekat tiap kali Bu Harti lewat. Dari cara Bu Harti tertawa lebih lepas saat Arsa ada. Dan dari bagaimana keduanya saling menjaga tanpa perlu banyak bicara. Karena kadang cinta tak perlu dipaksakan. Ia cukup tumbuh seperti benih sawit yang perlahan menjadi pohon. Dan ketika pohon itu berbuah, semua orang tahu itu bukan hasil semalam, tapi dari proses yang sabar, tulus, dan penuh ketenangan. Penutup dan pesan moral cerita. Dalam hidup, seringkali kita mencari cinta di tempat yang gemerlap, padahal yang paling tulus justru hadir dari kesederhanaan. Arsa dan Bu Harti mengajarkan kita bahwa masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk diterima dan dijadikan akar dari kehidupan yang baru. Cinta sejati bukan soal janji, bukan pula soal kata-kata indah, tapi hadir dalam diam dan tumbuh tanpa pamrih.